Waktunya anak-anak supin polio kedua. Assalamualaikum, hai, welcome with Mami Twin. Pagi ini aku udah siap-siap mau berangkat ke Pustu buat supin polio kedua buat anak-anak. Sebenarnya beberapa hari yang lalu itu jadwalnya posyandu, tapi anak-anak nggak aku ajakin karena kan posisinya lagi demam, apalagi lagi bapil gitu. Dan mumpung sekarang ada jadwal pin lagi, makanya aku ajakin dah anak-anak karena kan udah enakan gitu badannya. Tapi untuk bapilnya itu masih tetap yang penting anaknya udah enggak panas, apalagi enggak diare itu bisa dipin gitu kalau kata bidannya. Di sini adek itu aku pangku aja karena tadi waktu mau berangkat dia berdiri gitu di sepedanya. Tahu aja ternyata waktu di tengah jalan ini malah gantian si kakak yang berdiri di dudukannya gitu, apalagi dia sambil ketawa-ketawa gitu lagi. Mungkin dia seneng banget karena kan dia berdiri apalagi posisinya motornya gitu jalan. Oh iya, pagi ini tuh aku berangkat sekitaran jam 8. Di sini posisinya itu kan anak-anak belum tidur. Sebenarnya ini jadwalnya mereka buat tidur. Nah, nggak selang berapa lama di sini aku udah sampai aja di pustunya. Waktu aku masuk ke dalam itu di sini masih ada satu orang, itu pun tetangga aku, Mbak Dia. Karena anaknya juga belum dipin, makanya sekarang kita barengan buat pin gitu. Waktu aku datang itu kan masih sepi, terus aku tanya, "Loh kok belum dipin?" gitu. Terus ternyata pinnya itu nggak di pustu tahu Bunda. Pinnya itu ada di Umbul Rejo, ternyata aku yang ketinggalan informasi karena aku pikir ada di pustu gitu. Dan alhasil di sini aku pakain sepatu buat anak-anak. Ini tadi tuh aku pulang buat ambil sepatu dan ambil selendang dulu. Karena kan posisinya anak-anak belum tidur pagi, makanya takutnya nanti kalau di jalan itu nggak bawa selendang terus anaknya tidur, wah kan jadi berabe gimana gendongnya gitu. Setelah menunggu cukup lama di sini aku tanya kenapa kok belum berangkat, ternyata masih ada beberapa orang gitu yang belum datang. Habis itu kan aku usul gimana kalau aku berangkat duluan gitu, karena kan takutnya nanti kalau nungguin orang yang lain itu pada kesiangan gitu, biasalah jam Indonesia kan molor gitu. Dan akhirnya dibolehin buat berangkat duluan. Sebelum itu juga udah dikasih ancer-ancer gitu tempat posyandu di Anggur 83 gitu di Desa Mundurejo. Dan sebenarnya kan di sini juga masih nunggu beberapa orang gitu, dan kalau ada banyak orang gitu kan difasilitasi buat naik ambulans gitu. Tadi tuh aku juga sempat mikir sebenarnya kan enak kalau numpak ambulans itu nggak kepanasan, tapi berhubung si ayah nggak maunya naik motor aja, jadi ya udah di sini aku naik motor aja berangkatnya. Dan nggak lama setelah itu di sini ambulansnya juga udah datang. Di sini aku juga sempat bincang-bincang sebentar dengan sopir ambulansnya karena beliau ini yang dulunya nganterin aku waktu lahiran si kembar. Nah, di sini aku udah ada di jalan, tahu kenapa ini si kakak itu kok ngelihatin ke belakang mulu? Karena mungkin itu tadi ada mobil, kenapa aku kok nggak dinaikin, kenapa malah naik motor gitu kali ya. Sedangkan si adik di sini malah enak-enak ngelihatin ini pemandangannya yang hijau royo-royo. Karena aku kan nggak tahu kalau pinnya itu ada di Umbul Rejo, makanya di sini aku pakain anak-anak baju biasa aja karena kan kupikir dekat di pustu gitu. Apalagi nggak aku pakein jaket itu anak-anak. Alhasil di sini si kakak itu aku kerukup sama selendangnya, dan di sini lihatlah dia udah tidur. Mak bedunduk di sini udah sampai di jalan yang gonjreng-ganjreng grogol sekali. Di sini aku lurus aja ikutin arahan yang tadi, tapi nggak selang berapa lama itu aku ngelewatin yang tempat rame gitu. Lalu aku balik dan tanyain apakah di sini benar tempat Anggur 83, ya benar, ternyata di sini tempatnya. Dan ditanyain aku dari mana, terus kan aku jawab dari Sidoarjo gitu, dan langsung aja ditetesin anak-anaknya. Oke, sampai sini dulu videonya. Ingat, kita harus tetap bersyukur atas apa yang kita punya. Dadah!